Kenapa kita harus jawab D? Karena pembukaan, pengantar, berisi pengenalan topik dan pihak yang berdebat. Argumen adalah penyampaian bukti dan alasan yang mendukung pendapat masing-masing pihak. Simpulan adalah kesimpulan akhir dari perdebatan, yang menyajikan poin-poin penting dan kesimpulan yang diambil. Karena teks ini merupakan pendapat atau argumentasi terhadap klaim bahwa Indonesia sudah maju, namun penulis menyatakan ketidaksetujuannya. Kalimat kompleks terdiri dari dua klausa atau lebih, bisa berupa klausa utama dan klausa bawahan, yang dihubungkan oleh konjungsi, kata penghubung, seperti karena, jika, meskipun, dan ketika. Karena adalah konjungsi kausal, yaitu kata penghubung yang menjelaskan sebab akibat. Kata, dan, merupakan kata penghubung, konjungsi, yang berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih kata, frasa, atau klausa yang setara. 5. Ini adalah langkah awal yang sangat penting sebelum debat dimulai. Tim debat harus tahu apa yang ingin dicapai, arah argumen, serta poin-poin utama yang akan disampaikan. 4. Setelah menetapkan tujuan, peserta perlu memahami kemampuan timnya, baik kekuatan untuk dioptimalkan maupun kelemahan yang harus diantisipasi, agar bisa menyusun strategi debat yang efektif. 3. Dalam konteks debat, ini berarti mulai membuka argumen atau pernyataan awal untuk menegaskan posisi tim. Ini bisa dalam bentuk mosi atau argumen pembuka. 2. Setelah argumen-argumen dikemukakan, tim harus membuat keputusan-keputusan penting selama debat berlangsung, seperti taktik menanggapi lawan, atau memilih poin mana yang harus diperkuat. 1. Komitmen di sini dapat dimaknai sebagai komitmen akhir terhadap posisi dan kesimpulan yang diambil. Ini penting untuk menutup debat dengan sikap tegas dan konsisten terhadap argumen yang telah dibangun. Struktur teks biografi umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Orientasi. Bagian pembuka yang memperkenalkan tokoh yang dibahas dalam biografi, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta informasi umum lainnya. Peristiwa. Rangkaian peristiwa-peristiwa penting. Bagian inti yang berisi urutan peristiwa penting dalam kehidupan tokoh tersebut, seperti pendidikan, karir, pencapaian, tantangan yang dihadapi, dan kontribusinya. Reorientasi bagian penutup yang berisi pandangan atau simpulan penulis terhadap tokoh tersebut, bisa berupa kesan, pesan moral, atau nilai-nilai yang bisa diambil dari perjalanan hidup tokoh. Karena terdapat waktu dan tempat. 1. Waktu, 7 November 1935. Tempat, Solo, Jawa Tengah. 2. Tempat, Universitas Gadjah Mada, UGM, American Academy, New York, USA. Waktu, 1964 hingga 1967. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Pernyataan ini langsung tertulis di kalimat, 6 sedih, sayangnya. Ayahnya tidak memberikan izin Kartini melanjutkan sekolah. Ini adalah informasi eksplisit dalam teks, sehingga pernyataan D benar dan sesuai. Langkah awal dalam menyusun teks biografi adalah mencari referensi karena biografi adalah teks yang menceritakan kehidupan seseorang berdasarkan fakta. Puisi, energi mencipta puisi, menggambarkan proses mencipta puisi sebagai sesuatu yang sulit dan penuh tantangan. Kata, terjuntai, menggambarkan posisi buah yang masih menggantung di ranting, belum jatuh, dan bergerak lembut seperti daun yang terkena angin atau air. Kata tersebut mengandung makna menggantung ke bawah secara longgar atau lentur, bukan jatuh, bukan terpasang, dan bukan terpana. Sesuai dengan pola sajak pantun ABAB. Puisi lama tersebut mengandung pesan moral atau petua hidup yang ditujukan kepada seorang anak, Ananda, agar bersifat bertanggung jawab dan tidak lari dari beban atau tanggung jawab seperti layaknya anak jantan, lelaki sejati. Ini merupakan bentuk nasihat atau petua orang tua kepada anaknya agar menjalani hidup dengan sikap yang benar dan berani menghadapi tantangan. Judul puisi mengandung kata cinta, menandakan bahwa tema utama berkaitan dengan perasaan cinta. Dalam konteks ini, daun luruh berarti daun yang jatuh dari pohon karena proses alami bukan karena dipetik atau rusak, melainkan gugur dengan sendirinya. Dalam bahasa Indonesia, luruh memang sering digunakan sebagai sinonim dari gugur, terutama dalam konteks alam seperti daun, bunga, atau air mata. Fokus utama buku ini adalah mengamati dan membangun karakter anak, yang merupakan bagian penting dari pendidikan karakter. Cuplikan resensi tersebut mengulas pokok persoalan yang dibahas dalam buku, yaitu bagaimana sejarah sering dianggap tidak penting atau hanya sebagai pengetahuan masa lalu yang tidak relevan dengan masa kini dan masa depan.
Paragraf tersebut menjelaskan konten atau isi dari bagian akhir sebuah buku yang membahas perawatan pohon anggur dewasa, termasuk jenis-jenis hama dan cara penanggulangannya dengan berbagai jenis pestisida, akarasida, insektisida, fungisida. Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa hama yang biasa menyerang tanaman anggur antara lain tungau, ulat, belalang, dan rayap. 1. Ini merupakan kelebihan karena penggunaan bahasa yang mudah dipahami membuat pembaca lebih nyaman dan mudah mengikuti alur cerita. 2. Ini juga merupakan kelebihan karena menunjukkan bahwa isi novel memberikan nilai-nilai atau pesan moral yang positif. Pernyataan, semua karya sastra hakikatnya mempunyai nilai didik yang dapat diteladani pembacanya. Berarti bahwa setiap karya sastra pada dasarnya mengandung pesan moral, pelajaran hidup, atau nilai-nilai yang bisa dijadikan teladan oleh pembacanya. Sudut pandang orang ketiga serba tahu adalah sudut pandang di mana narator tidak menjadi tokoh dalam cerita, melainkan menyebut tokoh-tokohnya dengan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, atau menyebut nama seperti Yusin. Kata mereplikasi berasal dari bahasa Latin replicare yang berarti mengulang atau menyalin kembali. Dalam konteks teks, mereplikasi teks berarti menulis ulang atau menyalin kembali isi dari sebuah teks, baik secara utuh maupun sebagian, tanpa harus mengubah makna aslinya.